Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya kita mesbah doa bersama-sama. Iya. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya. Masuki kita sudah melewati sekian lama dalam tahun 2023 dan Tuhan terus menyertai. Kasih setianya tidak berubah atas hidup kita. Biarlah malam ini menjadi malam pujian kita. Kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhanlah yang menjadi sandaran seumur hidup kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau satu-satunya tempat kami menaruh harapan. Mari nyanyikan bersama-sama. Kau Bapa yang selalu menyersihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Benar Bapa, Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau, benar Tuhan, tempatku berlindung. Hanya Kau, tempatku berharap. Hanya Kau, sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap Kau menampung semua tetesan air mata umat-Mu. Sekalipun banyak badai yang tak terduga, kami tetap menaruh harapan kami bahwa Tuhan masih bekerja. Ku bekerja. Hanya Kau, hanya Kau, yes Lord, tempatku berlindung. Benar, tempatku berharap. Hanya Kau, sumber kekuatan. Benar Tuhan, di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata. Kau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Ketika ada badai datang dalam hidupnya, dikala aku tak berdaya, kami percaya, ku yakin Allahku. Mari sambil angkat tangan-Mu sekali lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, tempatku berlindung. Hanya Kau satu-satunya tempat kami berlindung Tuhan. Tempatku berharap. Hanya Kau, sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak bahkan ketika umat-Mu tak berdaya, kami percaya Kau tetap bekerja.
telah ku bekerja. Mari sembah Tuhan, sembah. Shikarana lamaso, kirana lamayase, shirana rana lamose, kurana nalamayaso. Shirana lamaya sandarana lamo. Haleluya. Kami merendahkan diri kami. Kami mau bilang kami sayang Kau Tuhan. Ada yang dapat menggantikan posisimu dalam hidupku. Tak ada yang dapat menggantikanmu Tuhan. Tak ada yang dapat menggantikanmu Tuhan. Kau yang memberikan damai, Kau yang memberikan kepuasan, Kau yang memberikan damai-Mu dan kebahagiaan-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Sungguh tak tergantikan kehadiran-Mu. Harta kekayaan tak dapat menggantikan-Mu. Pangkat dan jabatan Tuhan tak dapat menggantikan-Mu. Radalabaya sadara dalam-Mu. I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, Lord. I love You, I love You, I love You. And my heart will follow wholly after You. Lovely are Your dwelling places. Thirsty I come after You. Thirsty I come after You, Jesus. Jesus, my joy, my reward. yes, Your love restoring my soul. Your love restores You are the one who restore my soul. my soul.
Now I'm yours. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will arise. I love you, I love you, I love you. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love Love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, I love you. I love you. I love you, I love you. Tak tergantikan Tuhan. Love you, I love Biarkan kami menyanyikan nyanyian cinta kepadamu. I love you, I love you, I love Biar kami menyanyikan cinta kepadamu. My heart will follow wholly after you. Biar musik nyanyikan lagu ini, saya merasakan ada satu urapan kasih yang mengalir. Biarkan umatmu nyanyikannya lagu-lagu cinta kepadamu. Sebab sungguh-sungguh tak tergantikan Tuhan. Iya. Tidak ada satu pribadi apapun yang bisa menggantikanmu. Dan tidak ada seorang pun bisa menggantikan Kau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menyanyikan lagu-lagu cinta kami sayang, kami cinta Kau. Hati kami tergetar Tuhan. Iya. Iya. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan. Sambil katakan, I love you, I love you, Yes. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly. Once again, I love you, Lord, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, Lord. I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Segenap hati kami rindu mencintai-Mu. Dan kami mau bilang Tuhan, Iya. kami cinta Kau Tuhan, Yes. kami mengasihi Kau Iya. Tuhan. Biarlah umat-Mu keluar dari dalam hati, mengungkapkan rasa cinta dan rasa haus akan Engkau. Biarlah kasih-Mu mengalir. Hari akan dua tangan-Mu, saudara yang rindu akan kasih yang mula-mula mengalir, biar mengalir. Biarkan malam ini mengalir, membanjirimu di rumahmu masing-masing. Oh Jesus, oh Jesus,
Ikararararararararabo. Shididia rada-radabo. Begalir, begalirlah Tuhan. Begalir, banjiri rumah-rumah. Banjiri hati-hati anak-anakmu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Banjirilah Tuhan, banjirilah Tuhan. Banjirilah Tuhan. Yang merasa jauh daripadamu, peluk erat kembali. Yang jauh daripadamu, peluk erat kembali Tuhan. Oh, kembalikanlah Tuhan cinta dalam hati umat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku. Oh, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, Kau kekasihku, kekasih dalam hidupku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. ku bersyukur, Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, Kau kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Kau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. biar musik saja nyanyikan lagu ini. Semua saudara, biarkan saudara keluarkan kata-kata cinta kepada Tuhan. Inilah pernyataan hati kami, betapa kami mengasihi-Mu, kami betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu, sehingga setiap kali kami mengingat kebaikan-Mu, hati kami terharu akan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan ini Tuhan kata-kata cinta kami kepadamu. I love you, Lord, and I live by faith.
worship you. Oh my soul, rejoice. Take Joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, sing. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice. I worship you. Yes, I worship you. Oh my soul, Rejoice. rejoice. Take Joy, my King, in what you hear. let me be a sweet, Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes. Biarlah setiap nyanyian, pujian, pengagungan kami menjadi sesuatu yang manis, yang Iya. indah di hadapan. Menjadi kesegaran, kekuatan Tuhan. Dan kami boleh mengalami ketenangan dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu berkata hanya dekat Allah saja kami bisa tenang Tuhan. Kora kara 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 sikidikidikidikid. Kora kara. Biarlah kasih kami mengalir hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami tidak mendua hati. Sikidikid menyadari hati kami mengalir nyanyian pujian, pengagungan Tuhan. kepadamu setiap hari. Ya Tuhan. Kora kara 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 kara. Biar kerajaan Allah bertahta di tengah-tengah setiap hidup kami Tuhan. Jesus. Oleh karena ada pujian, penyembahan, doa yang kami naikkan kepada. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. You are so sweet. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan izinkan kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati cinta-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Dan sekarang berbicaralah kepada kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Rasanya gak mau berhenti ya. Tapi karena mesbah kita hanya 1 jam, terpaksa saya berhenti. Saudara mari buka bersama dengan saya. Yeskiel pasal 47. Ini kita lagi bicara, kalau saudara mau bertanya, Pak, Bapak lagi mau bicara apa nih? Saya mau bicara kedalaman hubungan saudara dengan Tuhan, deeper. Semakin hari semakin dalam ya. Nah, kalau saudara membaca dalam kitab Yeskiel pasal 47, maka saudara akan membaca air itu lambang daripada Roh Kudus, dan level kedalaman dari bait, kedalaman air di dalam kehidupan orang yang ditulis di dalam Yeskiel 47 adalah kedalaman hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan ya. Mari Ibu Flora silakan membaca Yeskiel pasal 47 ayat yang pertama. Yeskiel 47 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur.
Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Jadi air itu lambang daripada Roh Kudus. Lalu kemudian ayat 2 silahkan Ibu Flora baca. Yeskiel 47 ayat yang kedua, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ya, terus ayat yang ketiga, perhatikan level daripada air itu ya saudara. Silakan ayat 3 Bu. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Silakan ayat 4 Bu. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Terus? Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, saudara kalau lihat ayat 1 dengan sampai ayat 5, maka ada orang yang mengukur kedalaman, yaitu Tuhan. Lalu kemudian tergantung dari level. Waktu 1000 hasta, level pertama adalah pergelangan kaki. Level kedua masuk ke kedalaman lagi, deeper, lebih dalam dengan Tuhan, sampai lutut. Lalu berhubungan lagi dengan Tuhan sampai pinggang. Setelah itu ayat yang kelima, dia mengukur 1000 hasta lagi. 1 hasta itu kira-kira setengah meter ya. Sekarang air itu meninggi sampai sungai sehingga aku tidak bisa berjalan. Ini level di mana dia tidak bisa lagi, bukan sepinggang, tapi dia tenggelam. Nah, berarti ada 4 level. Di dalam hubungan dengan Tuhan ternyata di dalam perjanjian baru juga diungkapkan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ada 4 level kedalaman atau 4 level kedalaman hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, yang pertama, saya sebut sebagai keintiman pasif nomor 1 ya. Apa itu Pak keintiman pasif? Keintiman pasif yaitu keintiman di mana sekalipun Tuhan berbicara, Tuhan hadir, Tuhan datang, tapi tidak berespon. Ini namanya keintiman pasif. Jadi sekalipun Tuhan datang, saya nanti satu hari pengen bedah ini di dalam jemaat kebaktian umum. Saya pengen supaya jemaat bisa tahu bahwa Tuhan tuh pengen lebih dalam. Itu sebabnya di tahun ini kita pengen supaya saudara younger, lebih dalam. Nah, level di pergelangan kaki, itu Roh Kudus sih hadir, Roh Kudus sih ada. Saudara sometimes merasakan, tapi you are still free. Kamu boleh bebas. Saya masih main di kalau air pergelangan kaki itu tidak ada ikatannya sama sekali. Saya bisa lari cepat dan tidak terpengaruh sama sekali. Pak, di dalam perjanjian baru apakah ada lukisan antara Tuhan dan kita? Ada. Coba ya Ibu Flora membaca lukisan keintiman pasif ini. Dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayat 10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Silakan Bu Flora. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ya, stop dulu Bu. Jadi Tuhan melukiskan itu dia lagi menceritakan tentang hubungan, kedalaman hubungan antara Tuhan dan kita. Dia lukiskan yang pertama adalah pemilik dirham. Ayat 8 berkata perempuan mana yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu, tidak menyalakan pelita dan menyapu serta mencarinya. Apa maksudnya? Tuhan itu kalau kehilangan saudara, sekalipun saudara
tidak berespon, Tuhan tetap cari saudara. Ini ayatnya. Jadi level kedalaman ini adalah level di mana Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mah cintanya tak pernah berkurang. Sekalipun saudara tidak sayang sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama saudara. Ini kan hebat. Tapi level ini yang membedakan gini. Tuhan hadir tapi Anda nggak tahu. Dirham itu sekalipun dicari oleh si pemiliknya. Dirham. Tapi dia nggak berespon. Nah ini Yesus juga mengungkapkan ini di dalam Matius pasal 23 ayat 27 dan 28. Orang-orang yang beragama, orang-orang Farisi itu dilukiskan oleh Tuhan Yesus sebagai kuburan putih. Coba lihat ya, Matius 23 ayat 27 dan 28. Silakan, Bu Flora. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Lihat, dia berbicara kepada orang-orang yang beragama, ya orang-orang Farisi, ahli Taurat. Kamu tuh seperti kayak kuburan putih. Coba bayangkan. Kuburan itu ya saudara, kelihatannya putih tapi dalamnya itu penuh dengan tulang belulang menurut Tuhan. Pak, ini lukisan apa sih sebenarnya? Lukisan sebenarnya Tuhan itu menyatakan diri, Tuhan itu hadir, Tuhan itu mengasihi. Tetapi level ini orang tidak memberi respon akan kehadiran Tuhan. Sebenarnya yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi itu kita. Karena kita tidak merasakan ada hadirnya Tuhan. Tadi saudara rasakan nggak? Saya pada waktu kita menyembah Tuhan. Saya tiba-tiba waktu nyanyi, tiba-tiba saya nggak tahan. Saya meneteskan air mata. Kenapa saya bilang Tuhan? Orang tuh mencari kebahagiaan tuh, waduh. Orang tuh ada orang yang udah kaya raya tuh, dia bilang kemana ya kebahagiaan gitu. Ada orang yang mencari. Kalau ada orang yang mencari kebahagiaan dan saudara mendengar ini, kirimin video yang sedang saya sampaikan. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika saudara berespon dan berkata kepada Tuhan, Yesus, aku membutuhkan. Waktu saudara berkata, aku membutuhkan Yesus, maka di dalam lubang inner chambermu terisi dengan kehidupan atau dengan Allah yang hadir dalam hidupmu. Kebahagiaan terjadi. So simple kebahagiaan di dalam kekristenan. Nah, saudara sekarang, itu level yang pertama. Jadi ada 4 level tadi, pergelangan, lutut, pinggang, sampai di tenggelam. Ini sebenarnya lukisan juga hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, Pak, orang yang sepergelangan kaki tadi sudah menerima Tuhan nggak? Ya sudah pasti. Tapi saudara kalau belum menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, terimalah dia. Ya, walau kenapa kok dicari? Ya karena miliknya, milik kepunyaannya dicari. Orang-orang Farisi ini sebenarnya kalau dia merasakan indahnya, nikmatnya Tuhan dalam hidup mereka, wah, mereka pasti tidak akan menganiaya Yesus. Dia pasti akan cari Yesus dan mengejar Yesus seperti Maria pengen dekat dengan Yesus. Sekarang level kedua. Level pertama tadi disebut keintiman pasif ya. Yang kedua ini namanya keintiman reaktif atau reaktif. Pak, keintiman reaktif itu apa? Ya ini keintiman yang muncul dalam hidup kita karena ada sesuatu yang terjadi, entah itu kesukaran, entah itu kesulitan. Terjadi dalam hidup saudara. Lalu saudara bereaksi, mencari atau kembali kepada Tuhan. Ini lukisan apa, Pak? Ini lukisan kalau di dalam perjanjian baru, ini kita bisa membaca dari Lukas pasal 15.
Ya, lukisan tentang domba dan gembala. Lukisan Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saudara baca nanti di rumah. Ini melukiskan hubungan antara kita, antara Kristus dan kita. Hubungan antara Roh Kudus dan kita. Kita itu berespon, kita mau dekat dengan Tuhan pada waktu kita susah. Tapi pada waktu ini namanya reaktif. Kalau nggak susah Pak, ya sakarepe dewe. Ada Kristen yang semaunya sendiri. Ada Kristen yang kalau happy ya pokoknya selama happy nggak lupa Tuhan. Nah ini namanya keintiman reaktif. Pada waktu sakit ingat Tuhan. Waktu duit habis ingat Tuhan. Waktu anaknya nakal ingat Tuhan. Ya tak? Waktu anaknya nakal Tuhan. Ada anak kok nakal seperti ini. Gitu. Ingat Tuhan. Kalau nggak susah, lupa gereja. Lupa nyembah Tuhan. Lupa berdoa. Kalau susah, ingat Tuhan. Namanya keintiman reaktif. Kenapa disebut keintiman reaktif? Ini adalah keintiman. Dulu tuh ada lagu zaman saya kecil ya. Lagunya gini tuh. Seekor anak domba menyimpang sendiri. Terus tak dikenalnya takut, sentosa rasanya. Maksudnya waktu hari terang tuh sentosa aja baik. Selama hari siang terang sekitarnya, tak dikenalnya takut, sentosa rasanya. Ini Kristen reaktif. Pokoknya kalau nggak ada kesusahan, sentosa aja rasanya, terang nggak ada masalah. Tapi ketika datang malam, dia udah menyimpang dari sang gembala, dia tidak sadar. Tapi begitu malam, ini bicara tentang suasana gelap, situasi sulit. Tiba-tiba dia ingat, loh kok gua jauh ya dari gembala. Lalu dia teriak, embe. Bedanya sama Dirham apa saudara? Dirham nggak bisa berespon. Makanya disebut keintiman pasif. Kalau ini keintiman reaktif. Kenapa? Dia bereaksi ketika dia jauh dari gembala. Dan datang malam, masa sukar datang. Waktu itu dia berteriak, si gembala gimana? Kalau saudara membaca Lukas pasal 15 ayat 1-7, dia bilang nih, gembala itu tinggalkan 99 dombanya dan cari yang satu. Betapa lukisan Tuhan itu sayang kepada kita. Saudara tuh ya, saudara nakal, saudara jahat, saudara berdoa apa tidak, saudara itu Tuhan tetap sayang. Jadi yang membuat saudara kadang-kadang merasakan Tuhan dan tidak itu ya kita sendiri tuh. Jadi Tuhan mah nggak pernah jauh. Tuhan nggak pernah jauh. Makanya ada lagu nih. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
Tuhan tuh nggak jauh, yang sering jauh itu kita. Jadi kalau ada jemaat konseling, Pak kok saya nggak rasakan hadirat Tuhan, ya mendekat aja. Karena kadang-kadang kita tuh membiarkan kehadiran Tuhan itu kita sepelekan. Makanya keintiman ini namanya keintiman reaktif. Saudara kalau pengen lebih dalam ya bisa. Sekarang yang ketiga ya. Kalau tadi selutut, kalau udah berat tuh, udah ada faktor Tuhan tuh. Jangan. Kalau sepinggang udah berat tuh. Mau naik yang ketiga ya. Yang ketiga tuh keintiman yang ketiga namanya keintiman aktif. Pada level ini kita berdialog dengan Bapa secara aktif. Bukan karena kita sedang mengalami masalah. Ini namanya keintiman aktif. Keintiman aktif itu adalah keintiman yang saudara dan saya ini secara aktif saudara apa? Datang kepada Tuhan. Ini yang saya sebut kenapa pentingnya jemaat mesti bertumbuh jadi murid. Supaya saudara itu punya kedisiplinan mencari Tuhan. Saudara kalau saya lagi kerja berat, ya lagi penuh ya. Kadang-kadang itu kurang duduk dengan Tuhan. Kadang-kadang itu ngalami. Kok kayaknya Tuhan jauh ya? Padahal enggak, Tuhan enggak jauh. Tuhan mendekat. Begitu kita duduk memikirkan kebaikan Tuhan, langsung meler saudara. Kenapa? Karena memang secara aktif kita membiasakan diri kita setiap hari mengejar Tuhan. Pak, ini siapa sih? Ini orang-orang yang setiap pagi baca SMA. Coba chat ya. Chat. Kalau kamu baca SMA nih, setiap pagi saya selalu baca SMA, suka membaca Alkitab. Tapi kalau yang belum, saya belum baca Alkitab gitu. Tulis ya, jujur ya. Supaya saudara tahu kamu ini masuk keintiman reaktif atau keintiman aktif. Keintiman aktif itu keintiman yang penuh kedisiplinan. Seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Anak itu harusnya datang kepada bapaknya every day. Makanya saudara waktu anak saya kecil, saya bawa anak saya datang kepada Tuhan setiap hari. Kenapa kok harus setiap hari, Pak? Ya namanya keintiman aktif. Jadi Tuhan mah tak pernah jauh. Tapi kalau saudara secara aktif datang, saudara akan merasakan indahnya Tuhan. Nah, keintiman ini saudara dan saya bisa nikmati ketika saudara berdoa dalam bahasa roh. Waktu saudara doa dalam bahasa roh, keintiman aktif itu jalan secara otomatis. Saya kalau lagi berdoa dalam bahasa roh, kadang-kadang saya nggak ngerti apa, tapi tiba-tiba saya tersentuh hati saya dan menangis. Ada orang ya, kalau menangis tuh kalau yang sedih aja dia. Menangis tuh kalau duitnya habis, menangis. Kalau habis diomelin orang, menangis. Kalau saya menangis tuh karena saya tuh disentuh hati saya. Karena kadang-kadang ketika hati itu kering, saudara mesti ngobrol sama Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, kalau saudara aktif, saudara akan menikmati kasihnya Tuhan tuh mengalir
seperti air yang tiada berhenti. Jadi kadang-kadang ada yang kita tuh ya, ada yang rajin. Ini saya tahu. Kenapa sih saya dorong saudara tuh membaca firman Tuhan setiap hari? Supaya saudara terus terkonek dengan Tuhan. Makin dalam dengan Tuhan. Kalau saudara makin dalam, itu keuntungannya bukan di Tuhan, tapi keuntungan di dirimu. Tuhan mah sayang kepadamu. Kau belum cari Tuhan aja, Tuhan udah mati bagimu. Bagaimana dia menjauh daripadamu? Tetapi kalau kau yang merasakan jauh, itu artinya kau tidak secara aktif mendekat kepada Tuhan. Doalah dalam bahasa roh. Maka saudara akan, tiba-tiba saudara akan terkonek. Kenapa sih Pak? Baca ya, Roma 8 ayat 26. Ibu Flora baca, Roma 8 ayat 26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Waktu kapan? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Ya. roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu saudara lemah, waktu saudara lagi susah, Roh Kudus, waktu saudara berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus akan menolong saudara sehingga saudara bisa tiba-tiba mengalir sebuah alunan doa karena apa? Roh Kudus berdoa untuk saudara. Berdoa menolong saudara. Roh Kudus membantu saudara berdoa dalam kelemahan-kelemahan saudara. Bakal dalam perjanjian baru lukisan apa? Itu Lukas 15, lukisan antara anak dan bapak. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tetapi anak ini, ya kalau saudara saran saya, jangan anak yang bungsu ya. Saudara harus cari anak yang sulung, yang tinggal dengan bapak. Tapi anak sulung yang ngerti, anak sulung sayang sekali, dia nggak menikmati kemurahan bapaknya, sayang sekali. Tapi saudara jangan kayak anak bungsu, anak yang tiap hari ketemu bapak. Saya berdoa supaya level ini saudara miliki. Sekarang level terakhir. Tadi pertama level apa saudara? Keintiman apa tadi pertama? Pasif. Keintiman pasif itu ya Tuhan datang saudara ya pasif. Keintiman reaktif saudara bisa rasakan Tuhan ketika saudara ada masalah. Saudara aktif tari Tuhan, bereaksi ketika saudara susah. Keintiman aktif adalah keintiman yang secara reguler Anda bangun setiap hari. Sehingga kedekatan dengan Tuhan terbangun. Deeper, makin dalam dengan Tuhan. Sekarang yang terakhir adalah keintiman otomatik atau keintiman otomatis. Pak, keintiman otomatis itu apa? Keintiman otomatis itu adalah keintiman yang berlangsung secara otomatis. Karena level cintanya itu naik. Level kedalaman cintanya itu naik. Ini hubungan suami istri. Kalau dalam perjanjian baru, saudara bisa membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31. Rahasia ini besar yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaatnya. Yaitu hubungan seperti suami istri. Dekat sekali. Seorang suami mengasihi istrinya, seorang istri tunduk kepada suaminya. Dan tentunya berbicara bukan kalau perlu. Suami istri itu berbicara setiap waktu. Bu Flora itu kalau saya pergi tanpa saya ngomong, itu Bu Flora itu langsung, kamu kemana sih? Ya ampun, cuman melayani orang di situ. Kenapa? Ya karena dia istri saya. Tuhan juga sama, saudara. Kalau berkasih kasihan sama Tuhan tuh, rasanya hari ini kok belum ngomong cinta sama Tuhan. Saudara rasa tuh. Pagi habis ngomong cinta, I love you, I love you. Sore I love you, I love you. Dan Tuhan gak bilang, bosan lah. Gak ada gitu. Otomatis dan waktu Tuhan bilang, I love you. Kalau Tuhan ngomong I love you sama saudara, wah banjir air matamu. Pasti banjir, Anda gak tahan. Itu sebabnya biasakan punya pengalaman, keintiman yang otomatis. Keintiman yang otomatis. Kalau keintiman otomatis tuh ya, tadi tuh, saudara,
waktu kita menyembah Tuhan itu keintiman otomatis tuh. Kalau saudara datang, saudara bilang, I love you, I love you, I love you, I love you, I love. you, I love. Benar Tuhan. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Keintiman otomatis itu terjadi kalau saudara itu hidup selaras dengan keinginan Tuhan. Kalau saudara hidup mengutamakan firman Tuhan lebih daripada yang lain. Dan saudara berjalan sesuai dengan firman-Nya. Coba saudara baca ayat yang terakhir Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan 20. Ini orang-orang yang punya keintiman otomatis. Kalau saudara pengen, saudara bisa bangun level keintiman bersama dengan Tuhan. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Ini keintiman yang otomatis. Karena Kristus yang menyadari ya Kristus hidup di dalam aku. Terus, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini orang-orang yang ketika menyerahkan dirinya secara total dan membiarkan Tuhan mengontrol, mengatur, mengarahkan hidupnya. Orang yang seperti ini Anda sudah masuk dalam keintiman otomatis. Saudara mengalami kepenuhan Kristus. Anda mengalami kepenuhan Tuhan. Makanya kadang-kadang ada orang yang melukai kita ketika kita masuk dalam keintiman. Kita nggak terasa. Kenapa? Karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita ini bersembunyi di dalam Kristus. Jadi kalau orang menyakiti kita, Kristus dulu yang sakit. Kita bersembunyi. Kita ada di dalam Kristus. Orang maki-maki kita, Kristus yang sakit hati. Untung Kristus itu nggak pernah sakit hati. Kristus yang kena kita dilukai, Kristus yang merasakannya. Tuhan bisa membalas. Tapi saya berdoa, biar saudara punya keintiman yang otomatis dengan Tuhan. Jadi kalau saudara punya keintiman otomatis, Anda itu ya gak mudah marah. Karena hatinya itu dipenuhi dengan damai. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup, kami mau ikuti Engkau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku. Ini murid, mari angkat tanganmu. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup. Benar Tuhan, kami hanya hidup bagimu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekarang saudara yang merindukan, Tuhan aku pengen lebih dalam. Aku pengen lebih dalam. Dan saudara, kalau saudara rindu, nanti Bu Flora akan berdoa supaya saudara bisa menikmati level kedalaman deeper, lebih dalam. Bukan sepergelangan, bukan selutut, bukan sepinggang, tapi saudara bilang aku mau berenang. Orang yang berenang tuh udah nggak bisa lagi melawan air. Saudara berenang paling indah ngikutin arus. Saudara tenggelam, Anda nggak bisa jinjit lagi. Artinya saudara penuh sepenuhnya mengikuti arahan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan masuk di level ini. Keintiman yang dalam bersama dengan Tuhan. Nanti Bu Flora akan berdoa. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup hanya bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Saudara yang rindu, biar terus musik mengalun. Yang rindu Anda masuk dalam keintiman lebih dalam. Bu Flora akan berdoa buat saudara. Angkat tangan. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami merendahkan diri Tuhan. Kami sadar bahwa kami memerlukan Engkau. Dan kami tidak bisa terus tinggal pada tingkat keintiman yang sama seperti pada waktu yang lalu. Bahwa kami lebih dalam, bahwa kami berjalan dalam keintiman, tidak berhenti pada keintiman yang pasif, tidak berhenti pada keintiman yang reaktif, tidak berhenti pada keintiman yang aktif, tapi kami terus Tuhan sampai pada keintiman yang otomatis. Mudah kami mengikuti Tuhan. Mudah kami mengikuti jalan-jalan Tuhan dan bergerak kemana Tuhan mau. Kami percaya Bapa kami tidak pernah menuntun kami di jalan yang salah. Bapa kami terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar pengorbanan-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya Bapa menuntun kami ke jalan yang benar. Karena itu aku berdoa malam ini kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan. Kami mengangkat tangan kami, bawa kami jauh lebih lagi Tuhan. Bawa kami jauh lebih lagi. Engkau yang menjadi pusat pandangan mata kami. Engkau yang menjadi pusat dari penyembahan kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya Tuhan. Mari Kau bawa setiap kami. Apapun yang coba mendistrek kami daripada keintiman kami merelakan itu tersingkir supaya kami terus berjalan, bergerak pada keintiman yang lebih dalam kepada-Mu. Tuhan. Biarlah Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Oleh karena kami masuk pada keintiman yang otomatis dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan, sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit Tuhan. Baik sakit secara fisik, baik sakit dalam relasi, yang mengalami sakit dalam kondisi finansial Tuhan. Kami berdoa malam ini ketika kami berkata kami mau melekat kepada Engkau. Persoalan boleh ada tapi kami tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menolong Tuhan.
orang-orang yang ada dalam pergumulan, dalam kesesakan, sehingga mengikatkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Engkau menolong, membebaskan Tuhan. Yes. Bahwa kami bisa mengikuti Tuhan, mudah mengikuti Tuhan. Sebab Engkau gembala yang baik yang menuntun kami di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang malam ini ada dalam mesbah doa bersama-sama Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tangan-Mu memegang mereka dengan kuat. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat tanganmu, minta dibawa Tuhan lebih dalam. Bawa daku jauh untuk lebih lagi tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi untuk mendekat padamu, untuk mendekat padamu, untuk mendekat padamu, untuk mendekat padamu, mendekat padamu. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.